dalam 200 tahun nggak sampai 1 mili juga ada. Jadi macam-macam, prosesnya macam-macam. Nah, dari kelima proses itu, ada 2 yang nggak bisa dipetakan, karena sifatnya dinamis. Yaitu biologi tanah, kalian mau metakan bagaimana pergerakan, katakan bakteri di dalam tanah gitu, kan nggak bisa ya, susah ya. Atau yang kedua, waktu terbentuknya tanah kan nggak bisa. Ya paling nanti bentuknya kurva. Sehingga ada 3 hal yang bisa dipetakan. Yang bisa dipetakan itu batuan geologi, kemudian klimat, yang berikutnya morfologi. Artinya apa? Kalau kita bisa punya 3 data itu minimal, 3 data yang minimal dalam suatu area, maka kita bisa menduga, memprediksi untuk hal yang sama, katakan tanah yang terbentuk dari batuan yang sama, dari morfologi yang sama, dari curah hujan yang sama, itu akan terbentuk jenis tanah yang sama, atau tanah dengan kemampuan yang sama. Kan begitu. Itu idenya. Jelas ya? Nah, maka kita harus cari itu untuk mempersingkat proses, memudahkan proses tanpa kehilangan keakuratan. Oke. Nah, ini ada kalimat yang terakhir di sini ya. Pengelompokan satuan dilakukan berdasarkan tingkat ketelitian evaluasi. Kalau kita ingin membuat evaluasi yang lebih rinci, maka gunakan peta yang lebih rinci. Itu intinya. Ya. Kalau kita ingin diminta pengusaha untuk bikin rekomendasi skala 50.000, ya gunakan 3 peta tadi yang sifatnya wajib ya, peta geologi, peta morfologi, dan peta curah hujan, klimat, untuk skala yang sama, 50.000. Jangan diambil dari skala yang lebih besar. Katakan geologinya diambil dari skala yang 250.000, kemudian morfologinya yang skala 100.000, curah hujannya yang 150.000, ya kacau. Semuanya diperkecil, perkecilan itu sumber masalah dalam pemetaan. Ya, sumber ketidakakuratan dari pengecilan itu. Nah, setelah kita punya, baru kita bermain di situ. Bermain, ternyata begini. Oke, di halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya. Oke. Ini sudah tadi ya, ada 3 ini ya, ada 3 batuan pembentuk. Nah, 3 itu minimal loh. 3 peta itu minimal. Harus ada fardu ain. Ya. Kalau kita ingin lebih boleh, kita tambahkan peta lain yang sangat relevan. Misalnya peta jenis tanah atau peta penggunaan lahan existing itu boleh, silakan. Tetapi 3 yang pertama tadi harus ada. Karena itu adalah filosofisnya, landasan filosofisnya. Landasan filosofis kenapa kita menggunakan satuan lahan. Harus ada. Karena dari 3 itu akan terbentuk tanah yang sifatnya kurang lebih sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Ini saya keluar dulu ya, karena ini nanti kalimatnya akan seperti yang saya sampaikan. Nanti kalimatnya akan yang seperti saya sampaikan. Kita keluar ya. Oke. Kita keluar, saya akan share screen tentang whiteboard ya. Tentang whiteboard. Oke.